Shalom, apa kabarnya? Ya, selamat sore, senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita tahun 2025 adalah Future Foresight. Bersama saya ucapkan Future Foresight, 23, Future Foresight. Siap menghadapi masa depan. Apapun yang akan terjadi di depan, kita diberkati berlimpah-limpah, atau kita diberkati biasa-biasa, atau kurang diberkati, atau belum diberkati, kita harus siap menghadapinya. Yang setuju katakan, kita harus punya iman Bapak Ibu sekalian, bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus punya iman seperti itu dan kita harus terus mendoakannya agar itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ingat peristiwa Nabi Elia, waktu dia berdoa untuk hujan agar turun karena selama sekian lama hujan tidak turun, maka Nabi Elia mulai berdoa. Dan selesai berdoa dia berkata kepada bujangnya, coba lihat keluar apakah sudah hujan. Dan kemudian bujangnya berkata, belum ada hujan dan belum ada tanda-tanda hujan. Dan kemudian Nabi Elia berdoa kembali. Dan setelah selesai berdoa dia minta bujangnya melakukannya lagi. Seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai kemudian kelihatan awan setapak tangan. Maka itu Bapak Ibu sekalian siap menghadapi masa depan. Artinya bukan membebaskan kita dari kebiasaan baik setiap kita, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan itu terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan? Ya, dan subtema kita untuk bulan Juli adalah Be Resilient atau jadilah tangguh. Bersama saya ucapkan jadilah tangguh. 23, jadilah tangguh. Lebih keras lagi 23, jadilah tangguh. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Ini adalah ayat emas kita untuk bulan Juli Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bahasa Inggrisnya dalam terjemahan NCV dikatakan still continue strong. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan, atau terjemahan lain dikatakan mahkota kemenangan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dalam hidup ini kita tidak mengalami yang namanya pencobaan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya ujian. Yang Tuhan janjikan yaitu ketika hidup kita tangguh, ketika kita tidak menyerah, waktu menghadapi pencobaan, waktu menghadapi ujian, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan atau mahkota kemenangan yang menyebabkan hidup kita berbahagia. Saya ulangi, seringkali saya katakan sebagai ayah dan ibu, sebagai orang tua yang normal, kita kepingin anak-anak kita berbahagia. Lebih-lebih Allah Bapa di sorga yang menyebut dirinya Bapa dan kita adalah anak-anaknya, tentu Tuhan lebih daripada kita. Dia kepingin banget melihat setiap kita yang dikasihinya itu hidupnya berbahagia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, never give up. Jangan pernah menyerah
kita harus jadi pribadi-pribadi yang tangguh. Saya sudah sampaikan pada minggu yang pertama bahwa menjadi tangguh itu adalah sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Yaitu tetap kuat meskipun terluka. Tetap berdiri meskipun dihantam yang namanya badai. Dan tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa. Tetap percaya meskipun belum melihat janji-janji Tuhan digenapi. Tetap percaya meskipun belum melihat pertolongan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang tidak banyak bicara, Bapak Ibu sekalian, yang tidak heboh-heboh banget, ya. Dia aksinya tidak spektakuler, tapi ketangguhannya luar biasa. Ya, dia adalah seorang pria yang bernama Ishak. Arti daripada nama Ishak adalah tertawa gembira karena penggenapan janji Tuhan, ya. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah untuk memiliki keturunan. Dan ketika menunggu janji itu setelah 25 tahun, Tuhan membuat Sarah yang tertawa pesimis kemudian menjadi tertawa berbahagia karena janji Tuhan digenapi. Ishak, Bapak Ibu sekalian, ketangguhannya terlihat di dalam ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan maupun kepada keluarganya. Ishak setia menjalani hari-hari yang tidak mudah. Kalau kita belajar Alkitab, kita tahu bagaimana anak kembarnya Yakob dan Esau, ya. Mereka mau saling merebut kehwe, warisan, dan kemudian mau saling membunuh, dan kemudian Yakob melarikan diri, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, apa yang dialami oleh Ishak ini itu merupakan hal yang membuat hatinya tidak nyaman. Belum lagi lingkungan di mana Ishak tinggal itu sangat mengganggu dan menekan kehidupan pribadi daripada Ishak. Tapi tidak pernah sekalipun kalau kita baca Alkitab bahwa Ishak kemudian ngomel, mengeluh, memberontak, apalagi bilang begini, udah enggak Tuhan-Tuhanan, ya. Itu tidak dilakukan oleh Ishak. Ishak justru taat saat Tuhan menyuruhnya tinggal di tempat yang kering dan tandus. Ia sabar waktu sumur-sumur yang digali oleh pegawai-pegawai Ishak kemudian direbut oleh orang-orang Filistin. Ia tetap setia kepada istrinya seumur hidupnya. Dari 3 tokoh pria yang terkenal di Alkitab yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, maka Ishak adalah satu-satunya pria yang setia kepada satu wanita yaitu istrinya. Bapaknya yang bernama Abraham itu punya wanita lebih dari 1, ya. Dan kemudian anaknya yang bernama Esau dan Yakub, ajubilah istri dan gundik-gundiknya banyak sekali, ya. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi tangguh seperti Ishak. Ayo bersama saya ucapkan, jadilah tangguh seperti Ishak. 2, 3, jadilah tangguh seperti Ishak. Yang pertama, Ishak itu tangguh dalam menghadapi krisis. Ya, tadi saya sudah sampaikan yang namanya tangguh yaitu tetap kuat meskipun terluka, tetap berdiri meskipun dihantam badai, tetap percaya meskipun doa-doanya belum dikabulkan atau janji-janji Tuhan belum digenapi. Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu
Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ayat yang ketiga, "Tinggallah di Gerar," kata Tuhan, "sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah Ishak dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat yang keenam, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Loncat ke ayat yang ke-12. "Maka menaburlah Ishak di tanah itu," yaitu menabur di tanah Gerar. "Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat." 100 kali lipat itu kalau dihitung persen bukan 100%, tapi 10.000%. Investasi bodong itu kalah, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika diberkati oleh Tuhan, Tuhan sanggup memberkati sampai 10.000% bahkan sampai lebih ya. Dikatakan selanjutnya, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jangan salah paham Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak boleh malas. Orang yang malas, orang yang gak kerja, Alkitab bilang jangan makan. Orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja itu sama dengan saudara si perusak. Tapi kalau kita bekerja hanya dengan kekuatan sendiri tanpa diberkati oleh Tuhan, orang Indonesia bilang kasihan delu, ya. Nah, selanjutnya dikatakan ayat 13 dan ini ayat yang sangat menyenangkan. "Dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Artinya apa? Tuhan tidak pernah melarang, tidak pernah menentang anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi kaya. Bahkan Tuhan senang sekali ketika melihat kita menjadi kaya, bertambah hari bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya raya. Krisis ekonomi, krisis yang terjadi pada zaman Ishak, Alkitab tadi mengatakan itu bukan krisis yang pertama kali. Itu sudah pernah terjadi pada zaman Abraham. Kalau kita baca Alkitab, kita juga akan membaca bahwa setelah zamannya Ishak, nanti juga ada yang namanya krisis yang lain. Bahkan sampai hari ini, tahun 2025, kita tahu yang namanya krisis silih berganti terjadi. Kembali ke Alkitab, Bapak Ibu sekalian, setiap krisis yang terjadi, maka kita tidak boleh mempergunakan solusi yang pernah dialami oleh kita atau oleh orang-orang percaya atau para pendahulu kita. Jadi waktu terjadi krisis di Kanaan ini, maka dalam perjalanan untuk menuju Mesir, maka Tuhan berbicara kepada Ishak, "Ishak, kamu gak boleh ke Mesir." Mungkin kalau dibuat dialog dan ditulis, mungkin Ishak bilang kepada Tuhan, "Tuhan, bapakku dulu waktu tinggal di Kanaan terjadi krisis, bapakku pergi ke Mesir. Jadi aku niru bapakku
pergi ke Mesir. Ya, itu kalau ditulis. Tuhan bilang, no, kamu nggak boleh pergi ke Mesir. Kamu tinggal di Gerar. Gerar itu masih wilayah Kanaan, perbatasan dengan Mesir. Ada seorang petani, teman-teman petani lainnya pada pindah kota. Karena lokasi tempatnya bercocok tanam sedang dilanda kekeringan. Tanahnya pecah-pecah. Nanam apa aja nggak bisa, air sulit. Kalau ada orang yang kemudian tinggal di tanah itu, nggak ikut pindah, orang bilang begini, ini orang hovlok. Ya kan, udah tahu tanahnya kering, gersang, apanya yang mau ditungguin? Nah, itulah yang terjadi atas Ishak. Tuhan bilang, tinggallah kamu di Gerar. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang Ishak taat. Itulah yang disebut dengan ketangguhan. Meskipun firman-Nya tidak masuk akal. Hari ini mungkin kita sedang tidak nyaman di tempat kita bekerja. Rasa-rasanya kepingin pindah pekerjaan. Atau mungkin kita melihat usaha kita sekarang nggak bisa berkembang lagi. Sudah mentok. Kita kepingin ganti kerjaan. Bukannya tidak boleh Bapak Ibu sekalian, tapi hati-hati sebelum memutuskan pindah kerjaan, pindah kota, atau pindah usaha. Kita kalau pernah sekolah bisnis Bapak Ibu sekalian, maka salah satu yang diajarkan bahwa kita itu nggak boleh kemudian tiba-tiba ganti haluan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Saya punya 2 kenalan cukup dekat. Yang satu bergerak di bidang otomotif Bapak Ibu sekalian. Dan kerjaannya cukup laris. Dia diberkati menjadi kaya. Dan kemudian Indonesia lagi booming yang namanya tambak udang. Teman saya ini dia sama sekali nggak pengalaman soal tambak udang. Tapi kalau soal otomotif dia jagoannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka karena semua orang-orang kaya dia lihat, wah kok enak kerja tambak udang ya, cuannya banyak ya. Maka kemudian dia ikut-ikutan investasi di tambak udang. Dan akhirnya rugi bermiliar-miliar rupiah. Dan terjadilah pertengkaran, suami istri, orang tua dan anak saling menyalahkan dan hari ini keluarga ini hancur berantakan. Teman saya yang lainnya juga sama Bapak Ibu sekalian. Dia kaya banget, punya pegawai itu hampir 9.000 orang. Pegawainya 9.000 orang, wow. Saya udah hitung-hitung ya kan, ngasih gaji 9.000 orang itu per bulannya berapa puluh miliar rupiah, 9.000 orang. Dia kaya raya, baik banget orangnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia suka berderma dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi waktu itu Indonesia booming tambak udang dan sarang burung walet itu. Nah teman saya ini sama sekali gak ahli di bidang itu. Tapi dia jeburkan duit di sarang walet dan tambak udang.
itu banyak banget. Dan kemudian rugi bermiliar-miliar dan juga berdampak kepada main bisnisnya. Dan sekarang yang 9.000 orang pegawainya semuanya sudah di PHK alias dia gulung tikar dan bangkrut. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memutuskan segala sesuatunya, tanya Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak sakit semua. Ya, sebab kalau ada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan dan kemudian mengalami hal yang tidak baik karena bertindak secara ceroboh, biasanya yang pertama disalahkan adalah gembalanya. Pendetanya kurang berdoa untuk jemaatnya. Padahal kami terus mendoakan agar Bapak Ibu semuanya dijagai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Tapi kita nggak boleh ceroboh ambil keputusan. Mintalah tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan kalau Tuhan menuntun, kalau Tuhan memimpin, Dia tidak akan pernah menyimpang dari Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita boleh pindah kota, boleh pindah pekerjaan, boleh beralih profesi, tapi harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Seperti Ishak, waktu dia tinggal di Gerar yang sangat mustahil untuk bisa diberkati, tapi karena ketaatannya, waktu dia menabur Bapak Ibu sekalian, hal yang ajaib terjadi. Orang lain menabur, orang Filistin menabur, orang Gerar menabur, nggak ada hasilnya. Tapi waktu Ishak menabur di tanah yang sama, lokasi yang sama, situasi yang sama, Alkitab bilang dia menuai 100 kali lipat. Bukan karena Ishak yang hebat, bukan karena tangannya Ishak adalah tangan emas, tapi karena Tuhan itu adalah Allah yang hebat. Amin. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan semua berkat-berkat bagi anak-anaknya. Jadi yang penting ini Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam krisis, maka itu kita harus perlu bertindak hati-hati di dalam setiap keputusan kita waktu mengalami krisis. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dari kitab Kejadian pasal 26 ayat yang kedua. Ishak itu tangguh dalam mencintai keluarganya. Tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah. Kalau ada orang bersaksi bahwa keluargaku, rumah tanggaku tidak pernah mengalami masalah, maaf Bapak Ibu sekalian, ya, itu berbohong. Ya, saya udah ketemu dengan banyak hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mereka juga sama buka-bukaan bahwa dalam keluarganya ada yang namanya masalah, Bapak Ibu sekalian, termasuk Ishak. Ishak punya masalah dalam keluarganya, tapi dia tangguh. Dia tetap berdiri meskipun ada badai, ya. Dia tetap kuat meskipun terluka. Dia tetap menaruh kepercayaan meskipun pertolongan Tuhan belum datang. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8, setelah beberapa lama ia ada di sana, yaitu di Gerar. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela istana raja. Ini persis peristiwanya seperti Daud waktu jalan-jalan di sotoh rumahnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu Abimelek lihat di jendelanya, maka kemudian dia melihat Ishak sedang bercumbu-cumbuan, ya. Dalam terjemahan sederhana
Indonesia, TSI, Bapak Ibu sekalian, ditulis begini. Ishak sedang memeluk dan meraba-raba Ribka, istrinya. Ini luar biasa. Ini dalam keadaan krisis, Bapak Ibu sekalian. Bukan dalam keadaan baik-baik saja. Tapi dalam keadaan krisis, Ishak bergairah kepada istrinya. Dan istrinya juga bergairah kepada Ishak suaminya. Ayat ini mau berpesan kepada setiap kita, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka jangan sampai hubungan suami istri itu retak. Dalam konseling pernikahan selalu saya tekankan, bahwa dalam pernikahan kalian nanti bukan lagi dua, melainkan satu. Dan saya selalu berpesan, apapun yang terjadi, maka kamu tidak boleh berpisah satu dengan yang lain. Mari kita buka dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk cari uang. Amin. Halo. Saya ulang. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk apa? Bukan untuk satu di Indonesia, satu di Amerika cari uang, uangnya dikirim ke Indonesia. Perhatikan ayat ini. Dan kalau saya sudah sampaikan ini, orang-orang yang berpisah paling gemes sama saya. Pastor enggak ngerti, ya kan? Bukan saya enggak ngerti, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam konseling pernikahan saya bilang begini, adalah lucu banget kalau ada kepala jalan sendiri, tubuhnya jalan sendiri. Kepalanya ada di Indonesia, badannya ada di Amerika. Ditanya sama orang, loh kepalanya di mana? Ini kok ada badan gak ada kepala? Ya kepalanya ketinggalan di Indonesia. Yang kepala di Indonesia ditanya, loh kepala kok jalan sendirian? Mana tubuhnya? Tubuhnya ada di Amerika, cari duit. Itu gak alkitabiah Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang terjadi, karena dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dengan jelas sekali Tuhan berfirman, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, kesitulah berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk dicurahkan. Maka itu saya enggak bosan-bosan untuk mengencourage suami istri untuk terus hidup rukun, ya. Untuk hidup rukun. Ada masalah itu biasa, karena Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita nggak boleh lempar alasan. Aku sudah nggak cocok lagi karena sering cekcok. Aku merasa nggak dicintai lagi. Itu pasanganku nggak ngerti sama aku. Orang lain lebih mengerti tentang aku. Bukankah kita sering dengar seperti itu? Dan itu tidak boleh terjadi di antara kita. Amin. Beri tepuk tangan dong untuk jemaat BMC yang baik-baik. Nah, dari Ishak kita belajar bahwa cinta sejati itu justru akan terbukti ketika mengalami masa-masa sulit.
Bukan waktu masa-masa sulit terus berpisah atau meninggalkan satu dengan yang lain. Masa sulit itu macam-macam. Mungkin masa-masa sulit diakibatkan oleh mertua yang suka campur tangan, ditindas sama mertua. Atau juga mungkin karena krisis ekonomi, atau karena kesehatan, atau karena rumah tangga, keluarga kayak kapal pecah. Ya, itu nggak boleh dijadikan alasan untuk kita berpisah. Sekarang kan lagi zamannya main AI, ChatGPT. Bu Yongki tanya sama AI, boleh nggak orang Kristen cerai? Dijawab sama ChatGPT, boleh. Bleb 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 bla 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 bla. Dimarahin sama Bu Yongki, sesat kamu. ChatGPT-nya bales ya, iya bener orang Kristen nggak boleh cerai. Bu Yongki dilawan. AI pun takut sama Bu Yongki ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau cerai nanti dimarahin loh sama Bu Yongki. Nah dari Ishak kita belajar dalam cara mencintai keluarga. Yang pertama itu kita harus terus menjaga romantisme. Ya. Waktu saya pelajari umur berapa ini Ishak waktu bercumbu-cumbuan dengan istrinya. Dia sudah punya anak cukup besar dan kira-kira waktu itu usia Ishak sudah 60 tahun. Jadi romantis itu harus disengaja. Bukan suatu pilihan. Tapi itu adalah keharusan. Ya. Jadi setiap hari sengaja saya memeluk istri saya. Maaf Bapak Ibu sekalian, seperti Alkitab bercumbu-cumbuan. Dulu enggak ngerti, ya kan? Sudah wis tuwek, panas. Setelah ngerti Alkitab Bapak Ibu sekalian, romantisme itu harus disengaja. Ya. Maka itu kami selalu sengaja. Di gereja ada kesempatan nyembah, kami sengaja untuk gandengan tangan. Sedang berjalan di jalan raya atau mau nyebrang, sengaja saya gandeng tangan istri saya. Sengaja saya belai-belai rambutnya. Harus disengaja. Romantisme itu harus disengaja. Jangan taruh pada perasaan, jangan taruh pada pikiran, tapi harus taruh pada kehendak, harus taruh pada kemauan. Ketika kita dengan sengaja Bapak Ibu sekalian melakukan hal itu adalah langkah awal yang sangat baik untuk menjaga keutuhan keluarga. Dan itu akan berdampak, akan memberkati kita. Yang kedua, Ishak sengaja memilih untuk tetap setia. Meskipun Ishak punya kesempatan untuk tidak setia. Ingat, pada zaman Ishak yang namanya poligami, punya istri lebih satu, punya kunde, punya selir yang didemonstrasikan oleh bapaknya yang bernama Abraham, itu adalah hal yang legal. Tapi Ishak meskipun sehat, kuat, umur Ishak itu panjang, 180 tahun Bapak Ibu sekalian. Sehat, kuat, banyak duitnya, kaya raya, tapi dia memilih untuk tetap setia kepada satu wanita sepanjang umur hidupnya. Bahkan ketika Ribka, istrinya,
meninggal dunia, Ishak tidak kawin lagi. Tolong jangan ada ibu-ibu yang tanya sama suaminya ya, nanti kalau aku mati duluan kamu kawin lagi enggak? Itu jadi masalah, please jangan kerjakan itu ya. Yang baca berita beberapa hari yang lalu ada kehebohan ya. Itu dalam konser Coldplay ya, tahu ya. Itu CEO dari New York, CEO dari astronomer namanya Andy Byron. Dia sedang selingkuh dengan karyawannya, dengan stafnya di company itu yang bernama Christine Cabot. Jadi tanpa sadar mereka ini selingkuh, mereka berpelukan. Dan kok yang jelalah Bapak Ibu sekalian, waktu peluk-pelukan, waktu bercumbu-cumbuan, itu ketangkep kamera. Dan disiarkan di seluruh stadion itu, di layar besar itu Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian penyanyinya yang bernama Chris Martin, dia bilang lihat ini pasangan mesra banget ya kan. Dan kemudian Andy Byron sadar kalau peristiwa itu ditangkap oleh kamera. Dan dia cepat-cepat melepaskan pelukannya dengan selingkuhannya. Dan kemudian penyanyi itu iseng ya kan. Jangan-jangan nih pasangan selingkuh ya kan. Atau mungkin dia malu-malu ketangkep kamera. Dasar netizen zaman sekarang ya kan. Maka para netizen bergerak menjadi detektif dan ketahuan memang itu pasangan selingkuh. Dan hari ini CEO dengan gajian puluhan juta rupiah ini mengundurkan diri dari company-nya karena melanggar nilai-nilai kehormatan ya. Nah, kemudian dari Ishak kita belajar bagaimana Ishak itu menghargai, menghormati pasangannya di setiap musim kehidupan. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah jadikan pasanganmu bahan tertawaan, bahan lelucon, atau bahan hinaan. Tanganmu gede banget kayak pegulat. Kamu mbok yo diet. Kamu itu kayak kura-kura aja. Ada lagi, saya dengar suami itu kalau menghina istrinya. Dia bilang, kakimu itu loh, gede banget kayak pemain bola katanya. Dan teman-temannya tertawa. Bapak Ibu tahu nggak? Kita tertawa, tapi istrinya menangis dalam hati ya. Jangan kerjakan itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai itu terjadi di tempat ini ya. Dan kemudian jaga keintiman fisik itu tadi Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir jangan saling menyalahkan. Kalau mau cari salah pasangan, salahnya pasangan paling gampang. Alkitab bilang selumbar di mata saudaramu kamu bisa lihat, tapi balok di matamu kamu nggak lihat. Kuman di seberang lautan kamu bisa lihat, tapi gajah di pelupuk matamu kamu nggak lihat. Ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kita mau menyalahkan pasangan kita harus ingat apakah kita memang tidak pernah berbuat salah atau tidak punya salah. Kalau kita memang tidak pernah berbuat salah dan tidak punya salah, itu juga nggak boleh cari kesalahan orang lain. Amen. Seperti Tuhan kita, Bapa kita di sorga. Kalau dia cari-cari kesalahan kita, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang akan diselamatkan. Kita harus melihat orang lain, kita harus melihat pasangan hidup kita dengan kacamata kasih. Tadi dalam perjalanan dari rumah ke gereja, istri saya bilang begini,
Kalau orang-orang itu tidak terbiasa dengan cara pikir sorga, perbuatan sorga, nanti kalau mereka masuk sorga apa kira-kira kerasan ya? Saya bilang, wah kamu ngomong sedikit tapi nyelekit ya. Jadi kalau gaya hidup kita nggak senada dengan sorga, jangan-jangan nanti kita minta kepada malaikat di sorga, kat pindah aja deh, mau di neraka aja, karena lebih cocok di sana. Aku nggak cocok dengan gaya hidup di sorga. Doa, memuji, menyembah Tuhan, saling mengasihi ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpindah ke topik yang terakhir, jadilah kita pasangan yang setia. Dan kesetiaan itu mahal. Lebih mahal daripada Rolls Royce. Rolls Royce itu saking mahalnya, maka yang punya mobil Rolls Royce itu sedikit. Kesetiaan juga mahal, maka itu yang punya kesetiaan cuman jemaat BMC New York. Karena jemaat BMC New York kaya raya sehingga bisa memiliki yang namanya kesetiaan. Dan yang terakhir, kita harus tangguh dalam hidup rukun. Kejadian pasal 26 ayat 15. Segala sumur yang dikali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Esak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Esak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Esak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Bapak Ibu sekalian, kita dimanapun kita berada, kita akan ketemu dengan orang yang suka bertengkar. Sekali lagi, dimanapun kita berada, kita akan ketemu dengan orang yang suka bertengkar. Waktu saya keluar dari Costco, bawa barang Bapak Ibu sekalian, ya, di depan saya 2 bule bertengkar. Ini udah bayar dari kasir. Cuman karena urutan antrian keluar merasa diserobot ya, marah-marah itu bule sama bule bertengkar, ya kan? Serem juga ya kan? Cuman gara-gara urutan keluarnya aja salah, ya kan? Dan kemudian saya pergi ke tempat lain ya, di situ juga ketemu orang bertengkar. Saya mau pergi olahraga dengan Bapak Danny Kwe ke John Switch, itu juga ketemu dengan orang yang suka bertengkar. Mobil kami, itu kan kami speednya ikut aturan di situ. Ya tiba-tiba dipotong sama mobil, nggak sopan banget, platnya Pennsylvania. Untung bukan New York ya kan. Ya udah kita biarin aja ya kan. Udah gitu dipotong Bapak Ibu sekalian ya kan. Saya bilang sing waras ngalah ya kan. Sampai di John's Beach Bapak Ibu sekalian, setelah kami olahraga, kami mau pulang, lihat orang lagi shower. Ya udah main pasir, itu kan banyak pasir. Di situ ada orang bertengkar. Di mana-mana ada orang bertengkar. Kalau kumis ini diolesin terasi Bapak Ibu sekalian, maka kemana-mana bau terasi. Jadi orang yang suka bertengkar karena dia ada yang tidak beres di dalam hatinya.
Kembali kepada Ishak. Kenapa Ishak tidak suka bertengkar, tapi Ishak suka mengalah? Karena dia sudah terbiasa di rumahnya untuk tidak bertengkar. Dia memilih untuk hidup rukun, untuk hidup damai. Maka itu orang yang di keluarganya beres, nanti dia ada di luar rumah, itu beres. Maka itu kepada para ibu di tempat ini, kalau nanti pulang ke rumah, suamimu mau cumbu-cumbuan dengan kau, jangan sering-sering pakai alasan capek. Si suami bilang capek deh. Buat suamimu senang di rumah. Suami buat istrimu senang di rumah. Supaya di luar rumah pasanganmu tidak suka bertengkar. Amen. Bagikan kasih mulai dari dalam rumah. Kalau kita biasakan seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh di dalam kerukunan. Ada orang cari gara-gara, ada orang yang marah-marah cari perkara kepada kita. Kita ngalah aja. Saya pernah sampaikan tentang anjing Rottweiler. Anjing Rottweiler ini gede, hitam, galak sekali Bapak Ibu sekalian. Teman saya punya anjing itu. Kemudian istri teman saya suka anjing yang kecil Bapak Ibu sekalian. Ya, digendong-gendong apa ya. Satu kali waktu saya bermain di rumahnya, maka anjing ini terlepas dari gendongan si istri. Dan lari secepat kilat masuk ke kandang anjing Rottweiler. Ributlah di dalam kandang itu. Saya kaget Bapak Ibu sekalian. Untung belum kena jantung koroner. Mungkin salah satunya gara-gara anjing itu ya kan. Wah itu kandang kayak mau jebol Bapak Ibu sekalian. Tapi ya cuman loncat-loncat gitu aja si Rottweiler ya kan. Dia nggak ngapa-ngapain sama anjing kecil itu. Dia cuma loncat-loncat aja. Nggak digigit, nggak dipukul. Dan anjing kecil itu makin manja, makin kurang ajar menurut saya. Pertanyaannya, apakah Rottweiler itu takut? Enggak. Rottweiler itu nggak takut. Karena itu ada di Surabaya. Rottweiler mungkin sudah sering mendengar, sing waras ngalah. Rottweiler itu bisa begini ya kan, alah kamu anjing kecil. Kalau aku terkam kamu, habis kamu. Ada seorang teman setir mobil, suka petentang-petenteng. Ya, satu kali dia potong mobil yang ada di depannya. Dia marah-marah, dia turun dari mobil itu. Kemudian dari mobil yang gelap itu kaca ribennya Bapak Ibu sekalian. Keluarlah orang hitam gundul-gundul 5 orang Bapak Ibu sekalian. Tinggi besar pakai kaos singlet. Tatonya besar, tangannya sepaha-paha. Dan kemudian bawa tongkat baseball. Maka si teman itu bilang gini, oh maaf salah saya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita itu bisa ngalah, bisa menghindari yang namanya pertengkaran. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu sekalian menjadi tangguh seperti Ishak. Yang pertama kita harus tangguh dalam menghadapi krisis. Yang kedua kita harus tangguh dalam mencintai keluarga kita masing-masing. Dan yang ketiga kita harus tangguh
di dalam menjaga yang namanya kerukunan. Sebagai orang percaya yang hidup dalam tekanan dan tantangan, mari jadilah tangguh seperti Ishak. Tangguh bukan karena kuat secara duniawi, tetapi karena setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, dan setia untuk selalu memilih jalan damai. Jadilah tangguh, still continue strong. Karena Tuhan mengasihi dan memberkati orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tahan uji.